الحمد لله رب العالمين. Kalau ibu-ibu itu Ummu, istri saya misalnya Ummu Muhammad gitu, karena anaknya namanya Jagat Muhammad. Nah, kalau Mas Zaini misalkan Abu Fakih, Fakih ya, Abu Fakih, Mbak Indrinya Ummu Fakih, seperti itu pakai itu kunyah untuk mendapatkan pahala kesunahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Hadirin hadirat, wa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya asdaqul hadis kitabullah ta'ala, sebenar-benar berita, sebenar-benar khabar adalah kitabullah ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara ibadah ritual yang diada-adakan, perkara ritual ibadah yang Nabi tidak ajarkan, Nabi tidak contohkan, dan tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pensyariatan peribadatan itu, namun dikala Nabi masih sugeng, dikala Nabi masih ada, ini hanya merupakan cara-cara Allah untuk menghadirkan satu pensyariatan itu, meskipun tidak awalnya merupakan yang diajarkan Nabi. Contoh misalkan suatu hari seseorang jadi makmum sholat berjamaah bersama Nabi, kemudian ketika habis ruku, kemudian habis sujud, kemudian iktidal berdiri, sami Allahu liman hamidah. Ini yang diajarkan Nabi sesungguhnya hanyalah Rabbana walakal hamd, hanya itu. Tetapi ada salah satu suara di belakang, suara sahabat yang melanjutkan hamdan katsiran thayyiban mubarakah, seperti itu, dan keras, sebagaimana kerasnya orang menjawab dari ruku ke berdiri iktidal itu. Sami Allahu liman hamidah, imam seperti itu, Nabi menyatakan seperti itu, kemudian semua sahabat sebagaimana yang diajarkan Nabi menyambut dengan Rabbana walakal hamd. Satu orang yang berinisiatif hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi, seperti itu. Kemudian usai sholat, karena ini janggal, Nabi kemudian berbalik ke belakang, tanya, wahai sahabat, siapa tadi yang menambah bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi? Siapa? Nah, karena merasa tidak pernah diajarkan Nabi, seruangan semasjid itu diam, Pak.
Diam, takut, mungkin takut disalahkan atau dimarahi. Kemudian setelah beberapa kali Rasul bertanya dan tidak ada jawaban, maka Rasulullah menyatakan bahwa sesungguhnya dengan bacaan tadi itu aku melihat Allah memperlihatkan kepada saya berbondong-bondong para malaikat berebut membawa kalimat itu ke aras, dibawa ke Allah Subhanahu wa taala karena saking mulianya kalimat itu. Maka barulah sahabat yang membaca tadi itu ngaku, yang membaca tadi itu saya ya Rasulullah, karena ngerti kalau tidak mau dimarahi, Pak. Nah, jadi ini pensyariatan yang pada mulanya tidak diajarkan oleh Nabi, tetapi kemudian dipersetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi global dalam pensyariatan itu, menjadi rangkaian dari hadirnya pensyariatan itu. Jadi ini satu kesunahan tersendiri apabila kita mau melengkapi bacaan Sami Allahu liman hamidah, kemudian makmum menjawab Rabbana walakal ham, itu sampai di situ yang dari awalnya diajarkan oleh Nabi, kemudian ada tambahan dari sahabat dan disetujui oleh Nabi, hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi. Demikian, jadi seburuk-buruk urusan adalah urusan yang dikala Nabi tidak ada, kemudian urusan ibadah, Pak. Karena ini muhdatsatuha, ini wasarul umur muhdatsatuha, ini kemudian orang melesetkan. Oh, kalau begitu pakai mic ini bid'ah, karena di zaman Nabi tidak ada. Mic ini sarana, mic ini bukan, mic ini sarana ibadah. Pakai boleh, enggak pakai boleh, enggak ada urusannya dengan muhdatsatuha, sarul umur muhdatsatuha yang dimaksud. Karena yang dimaksud seburuk-buruk urusan yang mengada-ada itu adalah urusan ritual ibadah, wirid, zikir, ya, puasa, sholat, dan lain sebagainya. Kalau begitu pakai mobil itu bid'ah, karena zaman Nabi hanya ada onta, gitu. Itu sekali lagi itu bukan ranah ibadah, bukan ranah ritual ibadah. Jadi jangan kemudian mementahkan makna muhdatsatuha, ya, dan segala yang mengada-ada, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan segala yang mengada-ada dalam ibadah itu adalah bid'ah. Jadi ranahnya ibadah. Jadi jangan mementahkan kemudian, oh kalau begitu speaker toa itu juga ibadah, juga bid'ah, begitu. Bukan seperti itu. Sehingga kalau itu digeneralisir, semua yang belum ada pada zaman Nabi dianggap bid'ah, kemudian ada penggolongan bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Ini merancukan pemahaman tentang hal baru dalam hal ibadah yang diada-adakan. Itu tok urusannya. Kalau urusan sarana, sepatu, kacamata, sama tidak ada. Kemudian handphone, kemudian macam-macam, komputer, ya, laptop, dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk yang disebut dengan urusan ibadah. Gitu. Meskipun sarana itu kemudian dipakai untuk beribadah, pakai jam tangan, pakai ibadah. Kita menentukan waktu pakai jam, itu zaman Nabi belum ada, gitu. Tapi itu di luar ranah ibadah. Itu ya Bapak sekalian. Jadi ini perlu, karena banyak beredar itu pemaknaan bid'ah yang kemudian dimentahkan dengan sarana. Jadi seolah-olah bid'ah itu tidak ada, atau ada tapi yang tadi itu ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Gitu. Jadi kita perlu andaskan itu sehingga kita tepat di dalam menjalankan apa-apa dalam hal peribadatan kita, sehingga kita tidak terjerumus dalam wasarul umur, seburuk-buruk perurusan adalah urusan ibadah yang diada-adakan tadi. Hadis yang berikutnya Al-Khamis, hadis yang kelima, dalam bab yang kelima juga ini muraqabah. Hadis yang ditulis, yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, setelah kita kemarin bahas bahwasanya pada zaman tabi'in, sahabat ini Anas bin Malik itu menceritakan bahwa ngomong pada murid-muridnya bahwa di zaman sekarang saat itu ada kalian melakukan segala perbuatan, melakukan suatu perbuatan dosa,
Sesungguhnya perbuatan buruk yang kalian anggap lebih remeh dari sehelai rambut yang rontok, yang gugur. Innakum la ta'maluna a'malan hiya ataku fi a'yunikum minasya'ar. Yang dalam pandangan kalian lebih remeh dari sehelai rambut. Yang padahal kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami para sahabat menganggap di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan yang kalian anggap lebih remeh dari sehelai rambut tadi itu merupakan perbuatan yang membinasakan, perbuatan dosa yang sangat serius dan membinasakan. Rawahul Bukhari, dan beliau Imam Bukhari juga menambahkan, menyatakan waqala al-mubiqat itu, kebinasaan itu yang dimaksud di sini adalah al-muhlikat, yakni kehancuran. Ini terjadi pergeseran di zaman Nabi yang dianggap serius sebagai pelanggaran serius, dan bergeser setelah zaman sahabat, zaman tabi'in, itu sudah bergeser, sudah dianggap sepele. Kita bisa bayangkan 1500 tahun kemudian, yakni sekarang ini, seberapa kemudian sama sekali tidak dianggap sesuatu yang melanggar. Kemarin sudah kita bahas contoh-contohnya, ini 2 kali pertemuan kita bahas, diantaranya tentang sholat berjamaah di masjid, kemudian tentang berdusta al-kadzib, kemudian al-ghis, ya, curang, kemudian kasful aurat atau membuka aurat. Ini di hari ini sudah menjadi satu kelaziman, dan sangat jarang orang yang menganggap itu merupakan satu pelanggaran serius yang mubiqat, yang membinasakan, dan bahkan muhlikat, menghancurkan gitu. Naudzubillah, mudah-mudahan kita Allah lindungi dari segala bentuk yang demikian, sehingga kita selamat, benar-benar selamat secara hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan entah dari berbagai jalan dari kajian seperti ini, berbagai asbab, kita mungkin membaca-baca artikel atau buka-buka YouTube, dari asbab semua wasilah-wasilah itu bisa sampai kepada kita informasi yang seperti ini, informasi yang kalau bukan atas karunia Allah, informasi seperti ini nggak akan nyampe ke kita, Pak, kalau bukan atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah men-setting, mengkondisikan informasi-informasi langit seperti ini nyampe, ya ini merupakan karunia tersendiri, sehingga patut kita syukuri. Mensyukuri yang paling utama selain dengan ucapan hamdalah tentunya sebagai zikrullah adalah dengan menerapkan apa yang kita sudah diberi anugerah, kemurahan Allah, keistimewaan oleh Allah untuk menerima, untuk mendengar, untuk sampai risalah itu, ajaran itu kepada kita, yakni dengan cara bersyukurnya berupaya, tidak hanya sekedar mengerti, tetapi bagaimana menerapkan, berupaya menerapkan dengan tetap memohon kekuatan, taufik, pertolongan dari Allah untuk bisa melaksanakan informasi pensyariatan yang telah Allah sampaikan melalui berbagai cara itu tadi kepada kita. Dan tak lupa juga atas itu semua kita banyak-banyak bersolawat. Tidak hanya mencukupkan diri solawat kita yang 25 kali di dalam sholat itu, tetapi juga kita meluangkan zikir-zikir kita diantaranya dengan sholawat, dan setiap berdoa kita afdolnya dengan dibuka dengan hamdan, dengan baca hamdalah dan bersolawat. Jadi kita berbanyak sholawat dengan kesadaran berterima kasih dan bersyukur atas pensyariatan yang telah nyampai kepada kita. Al-Khamis ini adalah hadis dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, ini nama kunyah, Pak. Kemarin di mana saya sampaikan kunyah itu adalah bentuk sebutan dari nama kita, dan itu merupakan satu kesunahan. Nabi dan para sahabat memakai kunyah. Jadi kunyah itu sebutan nama selain nama asli diri kita, dari anak kita.
Kalau tidak punya anak gimana? Tidak punya anak bisa berkunyah dengan nama yang lain. Misalkan Imam An-Nawawi ini namanya adalah Yahya. Nama beliau ini aslinya Yahya. Tetapi karena beliau tidak menikah, tidak punya anak, beliau pakai kunyah Abu Zakaria. Abu Zakaria. Di mana Yahya ini anaknya Nabi Zakaria. Tetapi tidak dipaskan bahwa Zakaria punya anak siapa? Zakaria, Yahya juga tidak menikah. Nabi Yahya itu juga tidak menikah karena sudah keburu meninggal sebelum beliau sempat menikah. Ceritanya dramatis banget Nabi Yahya itu. Nah, Abu Zakaria ini kunyah. Para sahabat itu ada yang terkenal kunyahnya, sementara nama sendiri tidak begitu dikenal. Kalau Abu Hurairah ini kan bapak kucing, maknanya bapak kucing karena beliau ini dikenal sebagai sahabat yang sangat mencintai, menggemari kucing gitu. Dan salah satu kucingnya ini yang Hurairah itu adalah kucing dengan spek tertentu, kucing betina. Maka karena beliau identik dengan kucing seperti itu, karena dia menyukai kucing, maka terlazim di kalangan para sahabat bahwa Abdurrahman bin Sakhr ini yang nama aslinya ini orang Taif, ini jadi nama Abu Hurairah. Jadi ada sahabat yang masyhur dengan sebutan kunyahnya, sementara kurang dikenal nama aslinya. Ada juga kebalikannya, Khulafaur Rasyidin itu dari Abu Bakar sampai Ali itu kurang dikenal nama kunyahnya. Umar bin Khattab itu Abu Hafiz. Kemudian kalau Imam Ali, Sayyidina Ali itu Abu Hasan. Jadi mengambil anak tertua. Kalau anak saya tertua itu Jagat Muhammad, itu kalau mau kunyah ala Jawa ya Abu Jagat gitu. Tapi jangan Abu Janda ya. Abu Janda atau Abu Muhammad gitu. Kalau bapak-bapak di sini punya anak pertama siapa, ya itu. Dan itu sunnah. Kalaupun tidak terkenal, kita berkunyah. Misalnya saya mengambil nama yang Abu Muhammad misalnya. Abu Muhammad kunyah saya ini. Tapi tidak terkenal atau tidak dikenal atau kurang dikenal karena memang tidak pernah dicantumkan di mana-mana. Di KTP juga enggak, ya. Di media sosial juga enggak gitu. Orang manggil juga enggak, manggilnya nama sendiri, dan itu kebiasaan orang Indonesia kan memang seperti itu. Tapi karena kita sudah berniat mengikuti sunnah berkunyah, ya insya Allah sudah mendapatkan pahala sunnah berkunyah. Jadi monggo bapak-bapak punya anak maupun yang belum punya anak ataupun yang tidak punya anak, ini bisa berkunyah. Kalau ibu-ibu itu ya Ummu. Kalau istri saya misalnya Ummu Muhammad gitu, karena anaknya namanya Jagat Muhammad. Nah, kalau Mas saya ini misalkan Abu Fakih ya, Abu Fakih, Mbak Indrinya Ummu Fakih, seperti itu dipakai, itu kunyah untuk mendapatkan pahala kesunahan.